Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai perjumpaan kita kali ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah menyukai orang-orang yang pandai bersyukur dan berjanji akan menambah siapapun yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Adapun yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah dengan judul kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang miskin, banyak hutang, tapi akhirnya kaya dengan doa ini. Ini berawal dari kisah sahabat Rasulullah yang bernama Abu Umamah. Ia adalah sahabat Rasulullah. Yang ingin kami sampaikan adalah amalan yang dilakukan oleh Abu Umamah ini. Ia diberi doa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang hidupnya sangat miskin dan melarat, yaitu yang bernama Abu Umamah. Baik siang maupun malam, ia hanya tinggal di masjid. Sehingga akhirnya Rasulullah pun tahu perihal keanehan Abu Umamah ini. Mengapa Abu Umamah di masjid? Satu yang sedang mendekatkan diri kepada Allah, tapi yang kedua untuk menghindari orang yang menagih kepada Abu Umamah, dia melarikan diri ke masjid. Pada suatu saat Rasulullah memanggilnya dan menanyakan mengapa ia betah tinggal di masjid dan tidak mau menempati rumahnya sendiri. Menghadapi pertanyaan ini, Abu Umamah pun menjawab, "Hidupku selalu susah dan sedih, sehingga aku tidak betah tinggal di rumah karena aku mempunyai hutang yang banyak dan aku belum sanggup untuk membayarnya." Mendengar jawaban Abu Umamah yang seperti itu, Rasulullah berkata, "Maukah engkau aku beri beberapa kalimat yang apabila engkau membacanya dengan baik pada tiap hari, maka Tuhan Allah akan melenyapkan kesedihanmu itu dan memberimu kelonggaran." Kemudian Rasulullah mengajarkan doa seperti yang ingin kami sampaikan kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih Channel ini. Singkat kata, setelah itu Abu Umamah membiasakan diri membaca doa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah.
dengan khusyuk dan penuh keyakinan bahwa suatu saat Tuhan Allah akan menghilangkan kesusahan dan kesulitannya. Akhirnya beberapa waktu kemudian, secara perlahan, kesusahan dan kesulitannya mulai berkurang, sehingga terbukalah pikirannya untuk mendapatkan jalan yang terbaik, untuk mendapatkan penghasilan guna membayar hutang-hutangnya. Berkat ketekunannya, ia pun berhasil melunasinya dan bahkan menjadi orang yang kaya raya dan berkecukupan di masa Rasulullah. Dari cerita itu ada kisah inspiratif yang bisa kita ambil, yaitu Abu Umamah yang tadinya tidak punya bahkan ketakutan, tidak pernah berani pulang ke rumah. Ia berada di masjid karena di rumah sudah banyak orang yang menunggu untuk menagihnya. Maka Nabi mengajarkan, yaitu suatu doa agar hutangnya yang banyak itu segera terlunasi dan menjadi orang yang kaya. Jika ingin, mari kita ikuti selanjutnya. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Umamah adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal khazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Yang artinya, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedugaan, dari lemah kemauan dalam kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dari banyak hutang dan kedaliman manusia. Itulah doa yang diyakini oleh Abu Umamah dan diamalkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, dan akhirnya Allah membukakan pintu rezeki yang banyak sehingga Abu Umamah menjadi orang yang kaya raya. Lalu bagaimanakah cara mengamalkannya? Cara mengamalkannya seperti disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesusahan itu ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi tidak ada cerita orang yang tanpa bersusah payah lebih dulu kemudian menikmati hidup dengan nikmat. Tidak ada ceritanya. Maka di sini pun jika Anda ingin dan yakin, mari kita laksanakan. Cara mengamalkannya. Yang pertama, sholat taubat 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun 7 kali. Kemudian rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Kemudian setelah itu lanjutkan lagi dengan sholat hajat. Ya, sholat hajat. Sholat hajat 2 rakaat, yaitu rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah membaca ayat kursi 7 kali. Rakaat kedua setelah membaca Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Itu 2 jenis sholat. Memang susah, tetapi Anda ingin, maka lakukanlah. Kemudian setelah itu, kemudian Anda berzikir. Zikir yang pertama adalah membaca istighfar 100 kali, sebentar lagi. Sebentar. Ya. Setelah itu tutuplah dengan
sayyidul istighfar. Kemudian setelah itu doa apa? Sholat hajat. Ya Anda harus bisa. Di sini tidak akan kita kaji tentang ini, tapi silahkan Anda untuk mencari keterangan tentang surah hajat. Di Al-Fatih sudah ada. Kemudian setelah itu, kemudian membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Sebanyak 100 kali. Setelah itu, tutup dengan doa. Kemudian, bacalah doa ini sebanyak 11 kali. Kemudian, memohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan jalan rezeki yang lancar dan mendapatkan kekayaan yang luar biasa untuk bekal beribadah kepada Allah. Jangan lupa, untuk bekal beribadah kepada Allah. Bukan untuk kesenangan dunia, tapi kesenangan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan dan kegelapan, itu semua datang dari kami, karena kami merasa orang yang fakir akan ilmu. Apabila ada benarnya, itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, billahi taufik, wal hidayah, wal inayah, wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.